Pada permainan pertama, 201 pemain selamat. Saat di ruang singgah, suasana para pemain menjadi mencekam. Para pemain melakukan protes dan memohon untuk bisa berhenti mengikuti permainan. Tapi sayangnya dalam perjanjian sebelumnya, disebutkan jika pemain berhenti bermain di tengah permainan, maka harus dieliminasi. Sang Wo mengingatkan dalam perjanjian itu, terdapat salah satu pasal, yaitu permainan harus dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Syukurnya usulan Sang Wo disetujui. Akhirnya dilakukan pengambilan suara untuk menentukan permainan akan berlanjut atau terhenti. Sebelum pengambilan suara, peserta game ditunjukkan celengan raksasa berbentuk babi yang berisi uang dan iming-iming total hadiah yang akan mereka terima jika berhasil menyelesaikan 6 game, yaitu 45,6 miliar won. Hal itu membuat peserta galau dan terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin melanjutkan dan ada yang ingin menghentikan. Kalau ada di posisi mereka, kalian akan milih yang mana? Lanjut atau berhenti? Pengambilan suara pun selesai. Dengan selisih 1 suara saja, diputuskan bahwa permainan terhenti. Para pemain dikembalikan ke tempat asal masing-masing dengan ditutup matanya. Keesokan harinya, hal yang kocak terjadi. Gi-hun lapor polisi tentang game lampu merah dan lampu hijau yang telah dia ikuti. Polisi bukannya percaya, justru menganggapnya orang gila. Polisi bahkan menanyakan wali Gi-hun dan menawarkan bantuan medis. Gi-hun akhirnya memberikan kartu nama game kepada polisi. Namun saat dihubungi, nomor telepon tersebut salah sambung. Polisi akhirnya mengusir Gi-hun. Tapi entah kenapa, ada salah satu polisi bernama Junho yang melihat kejadian itu dan tertarik dengan kartu nama dari Gi-hun. Gi-hun bertemu dengan Sang Wo. Sang Wo bercerita, dia mempunyai hutang 6 miliar won dan menjadikan semua aset rumah, toko ibunya sebagai jaminan. Oleh karena itu, Sang Wo tidak berani menemui ibunya. Gi-hun ditelepon dari rumah sakit dan mendapati ibunya terkena diabetes akut. Ibu Gi-hun harus dirawat atau dioperasi. Kalau tidak, hal terburuk bisa terjadi. Tetapi ibu Gi-hun bersikeras pulang karena tidak punya uang. Gi-hun merasa bersalah dan berjanji akan mencari uang untuk ibunya. Di sisi lain, semua pemain game telah kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Se-byok menengok adik laki-lakinya di tempat penitipan. Adiknya sedih karena mengira Se-byok telah meninggalkan dia selama ini. Se-byok berjanji akan mencari ayah dan ibu mereka di Korea Utara dan mempersatukan keluarga mereka kembali. Salah satu pemain, Ali, bersiteru dengan bosnya karena sudah 6 bulan tidak digaji. Akibatnya mereka berkelahi dan terjadi insiden dengan tangan bosnya terluka. Ali kabur dengan membawa uang yang dipegang bosnya. Ali kemudian pulang dan memberikan uang itu untuk istri dan anaknya, agar mereka bisa kembali ke negara asalnya, yaitu Pakistan. Saat itu Ali pun berpamitan dengan keluarganya. Ibu Sang Wo yang sangat bangga dengan anaknya, terkejut saat polisi mendatanginya dan mencari Sang Wo. Ternyata selama ini, Sang Wo menjadi buronan polisi. Di saat Sang Wo terpuruk, secara misterius seseorang memberikan kartu nama dengan tawaran untuk mengikuti game kembali. Dalam suatu kesempatan, Gi-hun bertemu lagi dengan kakek-kakek pemain nomor 1. Kakek bercerita bahwa dia memutuskan untuk kembali bermain game karena tidak mau berdiam diri dan tenggelam dalam kehidupan yang sebenarnya jauh lebih menyiksa. Hal itu membuat Gi-hun tergerak. Di sisi lain, bos gangster bernama Doksu
Dihianati oleh komplotannya. Dia bahkan dijebak dan dikejar oleh mafia kasino Filipina. Dia pun melarikan diri dengan cara mencemplungkan diri ke sungai. Gi-hun mendatangi mantan istrinya dan ingin meminjam uang untuk operasi ibunya. Tapi saat suami dari mantan istrinya menawarkan uang untuk Gi-hun marah karena Gi-hun dilarang menemui lagi putrinya, karena mereka semua akan segera pindah ke Amerika. Gi-hun kesal dan justru memukul suami dari mantan istrinya. Sayangnya hal itu disaksikan oleh putri Gi-hun. Gi-hun pun pulang dengan frustasi. Saat dalam perjalanan, polisi Junho yang sebelumnya melihat Gi-hun di kantor polisi ternyata mencari Gi-hun. Junho bercerita bahwa dia kehilangan kakaknya dan dia menemukan kartu nama yang sama dengan milik Gi-hun di kamar kakaknya. Junho pun meminta bantuan dari Gi-hun untuk menemukan kakaknya, namun Gi-hun menolak. Ketika sampai di rumah, Gi-hun melihat kartu nama game itu muncul di sela-sela pintu rumahnya. Apakah ini pertanda? Singkat cerita, orang-orang putus asa tadi akhirnya memutuskan untuk kembali mengikuti game. Mereka dijemput oleh mobil dan dibius dalam perjalanan. Sebyok menutup hidung dan pura-pura pingsan. Polisi Junho diam-diam mengikuti mobil game itu dari belakang.